Oke, selamat datang teman-teman semua di pembahasan PWQ. Pada kali ini kita akan membahas UAS 2024-2025 versi 1 nomor ketiga. Oke, kembali lagi saya coba ajak teman-teman untuk memahami soal sebelum menjawab pertanyaannya. Sebuah sistem terdiri dari sebuah batang homogen, ini batangnya teman-teman semua, dengan massa 10 kilogram, ini berarti massa 10 kilogram, lalu panjangnya 2 meter, serta dua balok identik dengan massa 2 kilogram ini ya, menempel pada titik C dan D. Sistem ini digantung menggunakan tali di titik A dan B sehingga batang berada pada keadaan setimbang seperti terlihat pada gambar. Jadi ini gambar setimbang. Nah, teman-teman semua, apa tuh keadaan setimbang? Keadaan setimbang ini eh, bisa dibilang adalah suatu kondisi di mana ada dua ketika F-nya sama dengan nol atau eh, taunya sama dengan nol. Ini adalah kondisi setimbang. Nah, eh, itu yang menjadi hal utama kita. Nah, kita lanjut ke nomor satu. Gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada coba kita gambarkan. Di sini ada tegangan tali harusnya sama. Lalu di sini titik semasa di tengah-tengahnya ada MK. Lalu di sini juga ada gaya kontak sebenarnya. Tapi memang ditekan sebesar dengan berat dari massa atasnya. Di sini MG, di sini MB. Kurang lebih seperti itu gambaran kayaknya oleh teman-teman semua. Nah, kita menentukan besar gaya tegangan A. Nah, untuk menentukan besar tegangan A, maka kita bisa menggunakan bagian yang tahu saja. Oh ya, ini tadi nomor A ya, ini gambarnya. Yang tahu maka kita bisa tuliskan bahwasannya tahu sama dengan nol. Apa aja? Kita lihat dari nah, sebelum teman-teman bisa menuliskan tahu atau torsinya, teman-teman menentukan titik pusat massa, titik rotasinya. Maka kita bisa menggunakan B. Nah, ada alasannya kenapa kita menggunakan titik acuannya adalah B. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan A, maka kita akan mendapatkan nilai B. Namun, kalau kita menggunakan B, bahkan nilai titik A. Kenapa? Karena di titik B, maka gaya B itu akan dikalikan dengan R0. Karena titiknya berada di titik tersebut. Gayanya kita tahu misalnya eh, gaya torsi adalah F dikali R. Kalau dalam notasi vektor F cross R. Namun kita apabila kita menggunakan besarnya saja, maka kita ambil titik di B. Maka kita dapatkan untuk TA, untuk tegangan tali DA, tegangan tali dikali dengan dari sini ke sini berapa? L. Maka ini adalah L. Ditambah. Nah, di sisi lain, ya, ingat juga teman-teman semua, kita menggunakan notasi ke sini positif. Kalau mau kebalikan, mau itu arah secara jadinya adalah negatif juga boleh. Namun teman-teman harus mengetahui alasan kenapa penggunaannya dan konsisten dalam penggunaannya. Ini kenapa? Karena dia dapat nilai T-nya plus juga. Oke, kita lanjut. Eh, MG. MG kan kalau lawan dari plus, maka dia menjadi minus MG. Nah, karena kesini dari A ke titik C adalah L per 6, maka sisanya adalah dari titik C ke B adalah 5 per 6 L. Lalu untuk titik tengahnya, karena setengah ya, setengah, maka kita tulis sebagai dikurang NG dikali dengan setengah L. Lalu untuk D juga sama, cuma L per 3 dari titik B ke B, maka menjadi minus MG L per 3 sama dengan 0. Kenapa yang tali di B nggak ada? Karena sudah terlihat dengan 0.
Maka kita bisa coret L semua karena ada, oh ya di sini ketinggalan. Maka dituliskan jadi T, gambar D ya. T sama dengan MG 5/6 tambah MG setengah tambah MG sepertiga. Saya bisa gabungkan, ini menjadi G, M ini menjadi 7/6 tambah M dikali setengah. Di mana M kecil berapa? Kita tahu 2 kilo, 9 ditambah 14 per 6. Massa besarnya adalah 10. Jadi menjadi 10/2. Maka persamaan ini akan mendapatkan nilai, akan menghitung, akan mendapatkan nilai sebesar 73,68. 73,33 Newton. Untuk tanaman bisa hitung sendiri, di mana kita menggunakan G sebesar 10. Titik untuk yang nomor B. Nah, sekarang nomor C, perhatikan, tinjau situasi lain. Jadi situasi ini berubah di situasi awal. Kedua balok dihilangkan dari sistem, kalau kita gambar kembali, ini balok ya. Jadi tidak ada dua balok kecil, tali B diputus, berarti cuma ada tali A doang, tali A. Hitung percepatan sudut batang sesaat setelah tali tersebut putus. Diketahui momen inersia batang homogen adalah setengah ml. Di sini, oke. Nah, kita gambarkan dulu mungkin gaya-gayanya. Maka yang ada cuma adalah dari MG atau dari titik misalnya, dari titik pusat massa balok. Lalu kita dari situ dapat eh, menggunakan persamaan hukum Newton untuk rotasi, yaitu adalah tau sama dengan I kali A. Namun, I di sini itu adalah I di A. Sedangkan I yang diketahui adalah I yang di rotasi, di titik pusat massa. Maka kita harus menggunakan persamaan semu sejajar sebelum menggunakan hukum Newton untuk rotasi. Di mana teman-teman kalau cari mendapatkan di buku pembahasan dosen ataupun di materi yang lain, I sama dengan IPM M delta L, perubahan geser ya. Maka terus jadi 1/12 M L kuadrat ditambah M dikali perubahan berapa? Setengah. Dari sini ke sini itu perubahan ada setengah. Berarti ini menjadi setengah L kuadrat, maka akan mendapatkan sepertiga ML kuadrat. Maka kita bisa mencari nilai ini, harus teman tahu ini adalah hukum, ini teorema sumbu sejajar. Lalu kita lanjut untuk mendapatkan alfanya, alfa sama dengan tau per I. Tulis ini menjadi MG dikali dengan setengah L dikali dengan sepertiga ML kuadrat. Maka ini menjadi, ini kita sering coret M-nya, M besar. Lalu L kita udah coret, matriks yang di bawah. Ini menjadi 3/2 L. Di mana G adalah 10, L adalah 2. Maka ini dapat tulis menjadi 15/2 watt per second. Dan ini adalah jawaban untuk soal C. Oke. Mungkin itu saja dari saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton
pembahasan UAS nomor ketiga untuk tahun 2024-2025. Terima kasih semua yang sudah nonton. Selamat belajar dan ditunggu di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.